api itu tadi yang maunya berkobar kecil itu tadi, berkobar kecil tadi, bukannya di jati pusaka tadi bukannya malah padam, pada saat itu malah semakin besar. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, masih dalam pembahasan kita yaitu cerita ataupun lakon dan juga tokoh-tokoh wayang yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Nah, masih bersama narasumber kita yaitu Dalang Muda Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin kita telah membahas tentang Bathara Guru yang memiliki 5 anak dan juga Dewi Umayi yang berubah menjadi seorang raksesi bernama Bathari Durga. Nah, dan kemarin Mas Gurit juga berjanji akan menceritakan tentang anak dari Bathara Guru yang berwujud raksasa. Nah, itu bagaimana Mas ceritanya? Kalau Mas Gurit ceritakan. Setelah kemarin kita membahas tentang kelima anak dari Bathara Guru yang juga berwujud dewa-dewa kemarin, dan juga Bathari Umayi yang berubah menjadi Bathari Durga. Nah, Mas, kali ini Mas Bayu menanyakan, saya akan menepati janji saya tentang menceritakan anak dari Bathara Guru yang berwujud raksasa. Nah, menyambung cerita yang kemarin bahwasanya kemarin kita juga membahas Bathara Guru itu tadi yang sedang mengitari bumi beserta istrinya Dewi Uma atau Dewi Umayi tadi menaiki lembu Andini, dan kemarin sesampainya di atas samudra yang berada di tanah Jawa, itu Bathara Guru tadi ingin melakukan hubungan suami istri dengan Dewi Umayi pada saat itu. Akan tetapi di situ Dewi Umayi kan tidak mau karena dia malu akan jika melakukan hubungan suami istri tersebut di atas punggung lembu itu tadi atau sapi tadi. Nah, pada saat itu saking nafsunya kan Bathara Guru tadi lalu melakukan hubungan tersebut. Diceritakan Bathara Guru tadi memaksa si Dewi Umayi tadi pada saat dipangku itu tadi oleh Bathara Guru. Kama dari Bathara Guru tadi akhirnya pada saat itu jatuh, dan Bathara Uma pada saat itu pergi Mas Bayu, pergi menghindari si Bathara Guru itu tadi. Nah, di situ kan Bathara Guru tadi sudah terlanjur keluar sperma atau komo itu tadi dan jatuh di samudra kemarin Mas Bayu. Nah, diceritakan Kama itu tadi kan jatuh di dalam samudra, lalu di situ mengeluarkan cahaya dan semakin hari diceritakan cahaya tersebut semakin besar hingga mampu membuat cahaya tersebut yang sangat besar tadi membuat terang saisini jagat raya hingga membuat geger atau goro-goro di kayangan Suralaya tempat si para dewa-dewa itu tadi, hingga membuat para dewa-dewi dan bidadari-bidadari pada saat itu kebingungan akan kejadian yang aneh-aneh itu tadi. Di dalam samudra ada cahaya yang sangat terang itu tadi Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan para dewa Mas melihat kejadian yang luar biasa saat itu? Nah, Bathara Guru pada saat itu ceritakan lalu mengutus kepada para dewa dan juga anak-anaknya tadi untuk turun ke samudra itu tadi mencari tahu penyebab goro-goro tersebut hingga membuat bumi tadi setelah berguncang karena kejadian tersebut. Nah, diceritakan para dewa pada saat itu sampai di samudra itu tadi, lalu diceritakan dia meneliti dari mana sumber cahaya tadi. Ternyata sumbernya dari api yang sangat berkobar hingga membuat goro-goro tersebut Mas Bayu. Nah, setelah itu para dewa pun kembali
kembali menghadap Bathara Guru untuk memberitahu asal muasal geger itu tadi, goro-goro itu tadi berasal dari api yang ada di samudra. Nah, Bathara Guru pada saat itu mengetahui bahwasanya api yang berada di samudra itu tadi berasal dari komonya atau sperma dirinya tadi yang jatuh gitu tadi, hingga membuat api yang sangat besar itu tadi. Nah, pada saat itu dia lalu mengutus oleh para dewa-dewa tadi untuk menjatuhkan atau namake senjata pusaka kadewatan kepada ke arah api tersebut untuk membuat api tersebut supaya padam pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Bathara Guru mengutus para dewa-dewa agar menembakkan senjata-senjata pusaka kadewatan itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apakah cara tersebut berhasil, Mas? Nah, di situ diceritakan para dewa lalu melaksanakan tugas dari Bathara Guru. Mereka lalu membawa pusaka-pusaka dari kadewatan, gedung pusaka kadewatan. Nah, setelah sampai di atas samudra itu tadi, para dewa lalu bersama-sama menjatuhi api itu tadi dengan menggunakan pusaka-pusaka tersebut, Mas Bayu, dengan senjata-senjatanya masing-masing. Nah, terjadi keanehan pada saat itu ketika para dewa tadi menjatuhi pusaka tersebut. Api itu tadi yang maunya berkobar kecil itu tadi, berkobar kecil tadi, bukannya dijatuhi pusaka tadi, bukannya malah padam, pada saat itu malah semakin besar. Api tersebut semakin besar, malah para dewa-dewa kebingungan pada saat itu. Nah, terus apa yang dilakukan para dewa lagi, Mas? Ya. Setelah api tersebut bukan malah padam tapi malah membesar. Nah, para dewa pun kebingungan tentunya. Mereka kebingungan karena telah kehabisan senjata itu tadi yang mereka bawa. Nah, diceritakan api tersebut lalu dibiarkan oleh para dewa. Nah, di situ terjadi keanehan lagi. Jika dijarke, istilah bahasa Jawa dijarke, dibiarkan tadi, api tadi lalu mengecil sendiri. Api surut atau mengecil tersendiri. Nah, tiba-tiba api tersebut lalu mati. Api tersebut bisa mati. Akan tetapi setelah api mati tersebut, di situ ada seorang raksasa yang sangat besar sekali, Mas Bayu, mengeluarkan suara itu tadi yang sangat menyeramkan, geger ke bumi pada saat itu suara nih. Nah, diceritakan raksasa tersebut keluar dari dalam samudra, lalu dia mengejar para dewa-dewa itu tadi, sambil mengeluarkan suara yang sangat menggelegar, tentunya sangat menakutkan. Nah, para dewa pun pada saat itu tentunya ketakutan dan berlari menyelamatkan diri. Dia kembali ke kahyangan meminta perlindungan dari si Bathara Guru pada saat itu. Jadi si apinya tadi berhasil padam ya, dan berubah menjadi raksasa dan mengejar para dewa-dewa, ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, lalu apakah para dewa-dewa berhasil selamat dari kejaran si raksasa tadi? Ya. Tapi sebelum Mas Guru jawab, silahkan diminum dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ diceritakan para dewa yang berlari tadi sampai di hadapan Bathara Guru. Di situ dengan gugup mereka menceritakan bahwasanya api yang berada di tengah samudra tadi telah surut, akan tetapi berubah menjadi seorang raksasa yang sangat besar dan mengejar para dewa-dewa itu tadi. Dan pada saat itu dia mengatakan bahwasanya dia ingin meminta perlindungan kepada si Bathara Guru itu tadi. Nah, singkat cerita, raksasa tersebut telah sampai di hadapan si Bathara Guru pada saat itu. Nah, di situ ia bertanya kepada Bathara Guru, kedatangan tadi ingin tahu siapakah orang tua dari raksasa tersebut. Si raksasa tadi menanyakan kepada Bathara Guru seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban dari Bathara Guru, Mas, atas pertanyaan dari raksasa tadi? Nah, pada saat itu Bathara Guru diceritakan dia ingin menaklukkan raksasa tersebut, namun bukan dengan peperangan, bukan dengan kekuatan, akan tetapi menggunakan akalnya. Di situ Bathara Guru mengatakan bahwa dia mengetahui siapakah orang tua dari raksasa yang sangat besar tadi, akan tetapi sebelum ia memberitahu, terlebih dulu raksasa tadi harus mau tunduk atau mengabdi kepada si Bathara Guru atau menyembah kepada si Bathara Guru, Mas Bayu. Nah, apakah raksasa tadi akan tunduk dan menyembah kepada Bathara Guru? Nah, di situ raksasa pun bersedia. Dia bersedia mengikuti anjuran si Bathara Guru. Akhirnya dia takluk atau tunduk kepada si Bathara Guru, menyembah Bathara Guru. Nah, diceritakan raksasa tersebut menyembah di hadapan Bathara Guru. Nah, di situ Bathara Guru menggunakan kesempatan tersebut untuk memotong rambut dan juga hati-hati tadi ini atau wok seperti itu, Mas Bayu, godek
seperti itu. Nah, raksasa tersebut lalu diceritakan kaget karena kaget kok ada yang dipotong dan juga rambutnya dipotong. Lalu pada saat dia mendongak ke arah Bathara Guru, dengan sigapnya Bathara Guru lalu mengerukkan sebuah senjata dan memotong siungnya raksasa tadi berhasil dipotong, dan lidahnya tadi lalu ditancapkan sebuah pusaka dan diceritakan ketika ditancap tadi upasnya tadi, air liur atau upasnya tadi muncrat dan keluar dari dalam mulutnya. Nah, raksasa tersebut merasa kesakitan, tentunya merasa kesakitan karena pada saat itu kesaktiannya tadi, kekuatan tadi telah dihilangkan. Ia tadi lemah tak berdaya karena kehilangan siungnya itu tadi dan juga upasnya tadi. Nah, diceritakan upas dan siung ada yang diserat Sisilah Wayang Purwo Mawa Carita, siung dan upasnya dari raksasa itu tadi dijadikan satu oleh Bathara Guru dan disitu diubahnya menjadi sebuah keris yang berasal dari siungnya si raksasa tadi, lalu dicampuri oleh upasnya itu tadi, dan yang keluar dari dalam mulut dan atau lidah si raksasa. Lalu keris itu tadi diberi nama keris Kolonada. Kolonada, Mas Bayu, keris Kolonada. Tadi Kolonada tadi kita kemarin pada saat kita membahas Mahabharata kita menyebut Kolonada, keris Kolonada kemarin itu tadi kita mengetahui bahwasanya keris tersebut berasal dari siunge Bathara Kala itu tadi. Nah, selanjutnya setelah itu Bathara Guru lalu mengatakan, setelah itu dia mengatakan kepada raksasa tersebut bahwasanya sebenarnya orang tua dari raksasa tadi adalah Bathara Guru. Dia merupakan orang tua dari raksasa tersebut, dan di situ Bathara Guru lalu memberikan sebuah nama kepada si raksasa tersebut, diberi nama Bathara Kala. Bathara Kala. Karena ada alasannya karena terciptanya bersamaan dengan matahari terbenam. Kan saya kemarin kan menceritakan Bathara Guru menaiki lambuan ini pada saat waktu terbenam, atau di dalam bahasa Jawa ini Candik Kala. Jadi surup itu tadi di tiga bahasa ini, matahari terbenam bahasa Indonesia, ada orang Jawa mengatakan surup surya atau terbenamnya matahari, atau dalam bahasa Kawi Jawa mengatakan Candik Kala. Candik Kala. Tadi Bathara Guru mengambil nama Bathara Kala tadi dari asal tersebut, nama tersebut dari matahari yang terbenam itu tadi. Nah, Bathara Guru lalu memberikan di situ memberikan sebuah tempat kepada Bathara Guru tadi, sebuah daerah bernama Nusa Kambangan. Nah, Bathara Guru juga memberikan arahan tentang siapa saja yang nantinya bisa menjadi mangsane si Bathara Kala. Tentunya kan karena raksasa makanya manusia, seperti itu. Nah, dan untuk orang-orang yang bisa dimangsa dimakan oleh Bathara Kala tadi adalah orang-orang yang seharusnya diruat. Ada beberapa klasifikasi, Mas Bayu, tentang anak-anak yang bisa diruat. Tentunya tidak asing lagi jika di masyarakat Jawa ada anak nantinya yang harus diruat, yang ada mitos yang ora diruat akan dipangan Bathara Kala. Nah, anak tersebut antara lain ada yang namanya bocah untang-anting. Bocah untang-anting tadi adalah anak tunggal, dia juga harus diruat. Dan juga anak kembang sepasang itu tadi, anak perempuan itu anak dua perempuan semua, itu tadi juga harus diruat. Ada uger-uger lawang yaitu lanang kabeh, ada sendang kabeh pancuran, sendang kabeh pancuran, ada pancuran kabeh sendang tadi juga harus diruat, dan masih banyak lagi, Mas Bayu, yang harus diruat, Mas Bayu. Nah, pada saat itu tujuannya tadi di dalam mitos Jawa agar tidak dimakan oleh si Bathara Kala itu tadi. Sambungannya di pewayangan seperti itu, Mas Bayu. Jadi gitu ya, Mas. Jadi anak dari Bathara Guru yang raksasa tadi dinamakan Bathara Kala. Nah, ada juga beberapa versi, Mas Bayu, tentang Bathara Kala tadi. Menurut Serat Uttarakhanda yang saya tahu, Bathara Kala tadi merupakan anak dari Bathara Brahma, tidak anak dari Bathara Guru, itu menurut Uttarakhanda. Nah, menurut Serat Mayangkara, kematian dari Hanuman itu tadi juga melawan Bathara Kala. Namun Bathara Kala yang manuksma kepada Prabu Yaksadewa pada saat kita membahas tentang kematian dari Hanuman di episode kemarin, Mas Bayu. Ada versi juga yang mengatakan bahasanya Bathara Kala tadi yang kaping pindho, jadi Bathara Kala kaping pindho yang turun ke bumi itu tadi tidak berwujud raksasa, akan tetapi manuksma kepada raja-raja, yang satu yang saya ketahui raja dari Medang Siwanda bernama Prabu Balya. Prabu Balya tadi memiliki patih bernama Siwandakara. Raja beserta patihnya tadi diceritakan kalah perang melawan namanya Prabu Budawaka yang merupakan penitisan dari Bathara Brahma. Nah, itu menurut
cerita tersebut menurut silsilah Layang Purwo Mawacarita. Nah, ada yang kedua dari raja dari negara Selaumo. Rajanya bernama Prabu Yaksodewo yang menurut serat Mayangkara kemarin telah berhasil membunuh si Begawan Anoman kemarin, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan tentang anak dari Bathara Guru yang berwujud raksasa yang bernama Bathara Kala, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama. Kisahnya tadi nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang asal usul Bathara Kala menurut berbagai sumber atau versi serat-serat yang ada di pewayangan. Nah, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.